Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan dan juga ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan Performansi Model Regresi Ordinary Least Square dan Weak Least Square dalam pemodelan harga rumah. Next. Nah, sebelum menginjak ke data, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Yahya Viko Trisaputra dengan NIM 090202210047. Dan saya Nala Urwatun Nafis dengan NIM 090202210036. Saya Felicia Francisca dengan NIM 090402210062. Nah, berikut merupakan data penelitian yang digunakan oleh kelompok kami mengenai data housing USA atau data harga rumah di USA yang terdiri dari beberapa variabel. Untuk yang pertama ada average area income, yang kedua average area house age, yang ketiga ada average area number of room, yang keempat ada average area number of bedroom, yang kelima ada area population, dan juga variabel terakhir yaitu price. Untuk variabel independen yaitu kami menggunakan variabel average area income sampai area population, yaitu terdiri dari 5 variabel. Untuk variabel dependennya atau Y-nya itu menggunakan variabel price. Mungkin bisa ditunjukkan di Google Colab mengenai sintak dan lain-lain. Nah, yang pertama untuk yang tadi input data itu dengan import pandas SPD, import Seaborn dan NSS, dan juga import matplotlib. Nah, setelah itu kita panggil datanya dengan Google Drive. Nah, berikut muncul untuk datanya yaitu seperti yang ada di PowerPoint. Nah, data.info ini digunakan untuk bisa mengetahui mengenai variabel apa sih yang dan juga tipe datanya itu seperti apa. Nah, untuk diketahui untuk average area income sampai variable price itu tipe datanya adalah float atau bilangan desimal. Untuk variabel address itu menggunakan objek. Nah, ini merupakan pengertian dari setiap variabel. Yang pertama ada average area income atau pendapatan. Nah, pendapatan adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat. Yang kedua ada variabel average area house age atau umur rumah. Umur berdasarkan KBBI yaitu lama waktu hidup atau ada. Yang ketiga ada average area number of room, yaitu artinya adalah ruangan. Nah, ruangan adalah suatu tempat tertutup dengan langit-langit yang berada di rumah. Yang keempat ada average area number of bedroom, yaitu mengenai kamar tidur. Kamar tidur merupakan ruangan sangat pribadi di dalam rumah. Yang kelima ada area population, yaitu mengenai populasi. Populasi yaitu penduduk yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Yang terakhir ada variable price, yaitu mengenai harga. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengolahan data pada penelitian kami. Yang pertama, melakukan input data penelitian yakni mengenai data harga rumah. Yang kedua, melakukan uji statistika deskriptif, yaitu mengenai mean, median, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan preprocessing pemodelan regresi yang terdiri dari deteksi missing value atau deteksi data kosong. Yang kedua ada deteksi outlier. Yang ketiga ada deteksi multikolinearitas. Yang keempat ada uji normalitas data dari masing-masing variabel. Untuk yang keempat adalah melakukan analisis korelasi antara variabel Y dan juga X dengan scatter plot. Yang kelima ada pemodelan regresi OLS yang terdiri dari yang pertama estimasi parameter OLS, yang kedua uji signifikansi parameter menggunakan uji serentak dan juga parsial,
Yang ketiga, pengujian asumsi residual yang terdiri dari identik atau heteros dengan uji Gleiser, independen. Yang kedua ada independen atau autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson. Yang ketiga adalah distribusi normal dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Jika uji heteros tidak terpenuhi, maka dilanjutkan dengan pemodelan regresi WLS. Yang keempat, menghitung nilai kebaikan model koefisien determinasi atau R-square dan AIC. Yang keenam, ada pemodelan WLS atau Weight-Least Square, yang untuk yang pertama, estimasi dari parameter WLS. Yang kedua, uji signifikansi parameter menggunakan uji serentak dan juga parsial. Yang ketiga, pengujian asumsi residual yang terdiri dari yang pertama, identik atau heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Yang kedua, independen atau autokorelasi dengan uji Durbin-Watson. Yang ketiga, distribusi normal dengan uji Shapiro-Wilk. Atau jika uji heteros tidak terpenuhi, maka dilanjutkan dengan uji Brace-Pagan untuk melihat ada tidaknya efek spasial yang disebabkan karena heterogenitas spasial error, dan dilanjutkan dengan alternatif dari pemodelan WLS. Yang keempat ada penghitung nilai kebaikan model koefisien determinasi atau R-square dan juga nilai AIC. Selanjutnya, yang ketujuh, melakukan perbandingan kebaikan model OLS dan WLS yang nantinya akan dipilih salah satu sebagai hasil pengujian terbaik berdasarkan nilai koefisien determinasi tertinggi dan juga nilai AIC yang terendah. Untuk yang terakhir, yakni melakukan interpretasi dan juga penarikan kesimpulan. Nah, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nala. Baik, terima kasih. Selanjutnya hasil dan pembahasan performansi OLS dan WLS. Sebelumnya saya akan menampilkan Google Colabs dari hasil uji statistika deskriptif. Hasil dari uji statistik deskriptif seperti yang ada di PPT. Nah, dapat diketahui salah satu variabelnya yaitu average area income dengan atau X1 dengan mean 68.583 dan standar deviasi 10.653, nilai minimum 17.797, kuartil 1 61.479, median 68.804, Q3 75.785, dan nilai maksimum 107.702. Dan nilai price atau Y dengan mean 1.232.073, standar deviasi 353.118 dengan nilai minimum 15.939, kuartil 1 97.494 dengan nilai median 1.232.669, kuartil 3 1.471.568 dan nilai maksimum sebesar 2.469.066. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan nilai terendah dari variabel price atau Y sebesar 15.939, sedangkan untuk nilai tertinggi diperoleh sebesar 2.469.066. Selanjutnya diperoleh nilai rata-rata atau mean dari variabel price atau Y sebesar 1.232.073, sedangkan untuk variabel average area income X1 sebesar 68.583 dengan standar deviasi dari variabel Y, ukuran penyebaran data dari rata-rata tersebut sebesar 353.118, sedangkan variabel average area income atau X1 adalah 10.658. Artinya, ukuran penyebaran data dari rata-rata tersebut sebesar
10.658. Kemudian dari variabel price atau Y diperoleh nilai kuartil bawah atau Q1 sebesar 997.494 dan kuartil 2 atau median sebesar 1.232.669 dan Q3 atau kuartil atas sebesar 1.471.568. Selanjutnya yaitu preprocessing pemodelan. Yang pertama ada deteksi missing value, ada deteksi outlier. Nah, saya akan menampilkan Google Colabs dari deteksi missing value dan deteksi outlier. Ditampilkan preprocessing pemodelan yang pertama yaitu deteksi missing value. Deteksi missing value digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat data kosong pada data housing USA. Didapatkan bahwa dari masing-masing variabel data rumah tidak ada missing value, artinya tidak ada data kosong. Dengan sintak data.isNull buka kurung tutup kurung .sum buka kurung tutup kurung dan diperoleh hasil seperti berikut. Kemudian deteksi outlier, kita akan menampilkan box plot dari data. Berikut tampilan datanya. Nah, dapat diketahui deteksi missing value adalah untuk mendeteksi adanya data kosong. Nah, pada penelitian ini tidak terdapat data kosong dalam setiap variabel data. Kemudian deteksi outlier. Nah, deteksi outlier dilakukan untuk mendeteksi pencilan pada data. Nah, pada penelitian ini tidak menangani outlier karena hasil dari tidak ditangani lebih baik daripada ditangani. Kemudian yang ketiga yaitu deteksi multikolinearitas. Nah, saya akan menampilkan deteksi dari uji multikolinearitas Google Colab-nya. Berikut tampilan dari deteksi multikolinearitas. Akan didapatkan nilai VIF. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF atau variance inflation factor. Berdasarkan hasil pengujian pada software Python, didapatkan nilai berikut. Yang pertama yaitu variabel independen dari area population dengan nilai VIF1, average area house age dengan nilai VIF1, average area income dengan VIF1, average area number of room dengan VIF 1,2, average area number of bedroom dengan VIF 1,2. Nah, pada tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF dari variabel-variabel independen menunjukkan nilai kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas atau variabel tidak saling berkorelasi. Selanjutnya, uji normalitas masing-masing variabel. Nah, kita akan menguji normalitas dari setiap variabel dari data housing ini. Berikut kolaps dari uji normalitas. Kita menggunakan Shapiro Wheel untuk menguji normalitas dari masing-masing variabel. Nah, diketahui import pandas SPD from skippy.stat import kates au Shapiro, Shapiro. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, dari uji Shapiro ini dapat dilihat bahwa variabel average income, average area house age, average area number of room, area population, dan price telah berdistribusi normal karena nilai p-value lebih dari alfa dan keputusannya adalah gagal tolak Hanel. Nah, sedangkan variabel average area number of bedroom tidak berdistribusi normal karena nilai dari p-value kurang dari alfa sehingga keputusannya adalah tolak H0. Ditampilkan pada PPT seperti di kolab tadi, hasilnya seperti ini. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, terdapat analisis hubungan atau korelasi. Nah, boleh ditampilkan untuk sintak di Google Colab-nya.
terdapat library yang harus ditulis, yaitu import pandas as pd, import matplotlib, pyplot as plt, dan seterusnya. Dan muncul git map yang ada di layar ke bawah. Selanjutnya kita akan menampilkan scatter plot untuk melihat korelasi antara variabel independen dan dependen dengan sintak plt.figure dan seterusnya. Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa terdapat korelasi kuat antara variabel X, yaitu area income, area house age, area number of rooms, area population terhadap variabel Y, yaitu price. Sedangkan pada variabel area number of bedroom terhadap Y terdapat korelasi namun lemah. Nah, pada gambar scatter plot yang ada di Google Colab tadi sudah ditampilkan di dalam PPT. Next, yang keempat yaitu analisis regresi linear berganda, OLS dan WLS. Untuk sintaknya boleh ditampilkan di Google Colab. Yang pertama, kita harus menentukan variabel XY terlebih dahulu, dan selanjutnya membuat model dengan sintak reg sama dengan linear regression, buka kurung tutup kurung, dan selanjutnya melakukan training regresi dengan sintak train sama dengan reg dot fit x train, y train ke bawah. Nah, dapat dilihat untuk prediksi variabelnya di layar. Nah, selanjutnya mencari model regresi OLS dengan library import model.api as sm. Nah, dapat dilihat untuk nilai square-nya 0,918, F statistik 1,119 dikali 10 pangkat 4. Untuk nilai AIC didapatkan 1,294 dikali 10 pangkat 5 dan seterusnya. Ke bawah. Selanjutnya untuk model regresi WLS, library-nya import statmodels.formula.api as smf. Dapat dilihat untuk nilai square-nya R square sama dengan metode yang OLS tadi, yaitu 0,918. Untuk nilai F statistiknya diperoleh 1,122 dikali 10 pangkat 4. Untuk AIC-nya 1,294 dikali 10 pangkat 5. Kembali lagi ke PPT. Di situ dapat dilihat juga untuk nilai Darwin-Watson-nya untuk hasil OLS diperoleh 2,005 dan hasil WLS-nya 2,006. Next, selanjutnya terdapat uji asumsi residual OLS dan WLS. Pertama, yaitu uji autokorelasi. Dapat ditampilkan untuk Google Colab-nya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan menggunakan Darwin-Watson dan berdasarkan hasil uji menggunakan metode OLS dan WLS didapatkan nilai Darwin-Watson sebesar 2,005 untuk OLS dan 2,006 untuk WLS. Hasil tersebut bisa dilihat pada pengujian OLS dan WLS tadi. Dan data dikatakan tidak mengalami masalah autokorelasi jika terdapat pada interval DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU.
dan didapatkan untuk nilai DU-nya yaitu 1,93 sekian dan nilai 4 min DU sebesar 2,070. Dari hasil tersebut, maka berada pada interval 1,93049 untuk DU-nya, kurang dari 2,005 dari hasil Darwin-Watson OLS, dan 2,006 dari hasil Darwin-Watson WLS-nya, kurang dari 2,070. Maka keputusannya dari hasil Darwin-Watson menyatakan bahwa tidak mengindikasikan autokorelasi. Yang kedua, yaitu uji normalitas residual. Untuk uji normalitas residual, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Pengujian ini untuk mengetahui nilai residual yang berdistribusi normal atau tidak dengan nilai alfanya 0,05. Apabila nilai p-value lebih dari alfa, maka nilai residual tersebut berdistribusi normal, begitu juga sebaliknya. Nah, ini untuk sintak residual normalitas OLS. Library yang dibutuhkan yaitu import statmodels.api as sm from statmodel.formula.api import OLS. Dapat dilihat untuk nilai p-value-nya yaitu 0,33 sekian. Lanjut ke PPT. Nah, dapat dilihat dari PPT tadi ini gambar residual normalitas dan OLS dan WLS. Uji normalitas residual ini dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk. Dapat dilihat pada gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik distribusi data pada garis lurus menyebar mengikuti diagonal dan didapatkan nilai p-value-nya 0,30 dengan perbandingannya 0,30 lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Maka dapat diambil keputusan data berdistribusi normal. Next. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Boleh ditampilkan untuk Google Colab-nya. Nah, pada uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan varian dari residual satu dengan yang lain. Untuk sintak plot heteroskedastisitas OLS, library yang harus ditulis yaitu import statmodels.formula.api as smf. Nah, dapat dilihat untuk hasil plotnya. Selanjutnya, sintak untuk plot heteroskedastisitas WLS. Untuk library-nya sama, yaitu import statmodels.formula.api as smf. Lanjut ke PPT. Uji heteroskedastisitas di atas dapat dilihat bahwa adanya gejala heteros karena grafik tersebut membentuk suatu pola tertentu yang jelas, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur. Next. Nah, karena masih terjadi gejala heteros, kita dapat mengatasinya menggunakan uji Gletser dan dapat hasil seperti tabel yang ada di PPT. Berdasarkan tabel tersebut, kita menggunakan alfa sebesar 0,05 dan didapatkan nilai p-value dari kedua metode sebesar 0,218. Dan karena p-value lebih besar dari alfa, maka keputusannya yaitu gagal tolak H0. Dapat disimpulkan bahwa data rumah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk sintaknya boleh ditampilkan untuk uji Gletser. Nah, dalam uji Gletser ini kita pakai
variabel absolut sama dengan ABS buka kurung residual. Nah, di situ juga dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya tadi 0,218. Jadi keputusannya yaitu gagal tolak H0. Dan dapat disimpulkan juga bahwa data rumah tidak mengalami heteros. Terjadinya heterogenitas error pada model OLS dan WLS itu dilanjutkan ke uji heterogenitas spasial error untuk mengetahui ada tidaknya efek spasial atau lokasi berdasarkan spasial titik. Pengujian selanjutnya kita menggunakan uji Perspagan. Dapat dilihat untuk nilai R square-nya yaitu 0,9180 dan untuk nilai F statistiknya sebesar 1185,2270. Selanjutnya yaitu uji Perspagan dengan sintak yang ada di layar. Didapatkan nilai p-value-nya yaitu 0,16 sekian. Dengan nilai p-value tersebut, maka didapatkan keputusan gagal tolak H0. Ke bawah. Dari pengujian di atas, keputusannya gagal tolak H0 dan telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas error spasial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk uji signifikansi yaitu Yaya Vigo. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu uji signifikansi. Uji signifikansi parameter itu dibagi menjadi dua, yaitu ada uji simultan dan juga ada uji parsial. Nah, untuk yang pertama yaitu uji simultan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu merumuskan hipotesis, yaitu untuk H0-nya average area income, average area house age, average area number of room, average area number of bedroom, area populasi itu tidak berpengaruh terhadap variabel price. Sedangkan untuk H1-nya yaitu average area income, average area house age, average area number of room, average area number of bedroom, area population itu berpengaruh terhadap price. Nah, berdasarkan pengujian OLS dan WLS itu didapatkan, bisa dilihat pada tabel, itu menunjukkan nilai p-value sebesar 0 untuk OLS dan juga untuk WLS yaitu sebesar 0 juga. Jadi didapatkan dari hasil pengujian uji simultan terdapat nilai p-value sebesar 0, sedangkan perbandingan nilainya yaitu 0 lebih kecil dari alfa. Dari hasil tersebut didapat kesimpulan yaitu bahwa tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel average area income, average area house age, dan average area number of room itu berpengaruh terhadap variabel price. Nah, mungkin bisa lanjut. Nah, untuk uji parsial atau uji T itu bisa dilihat dari tabel untuk masing-masing metode OLS dan WLS itu yang P lebih besar nilai mutlak T. Nah, itu bisa dilihat untuk masing-masing variabelnya menunjukkan nilai p-value sebesar untuk OLS 0, 0, 0, 0 semua kecuali variabel average area number of bedroom. Nah, menunjukkan nilai p-value sebesar 0,220. Nah, sedangkan pada WLS itu 0 semua kecuali area number of bedroom yaitu sebesar 0,21. Nah, berdasarkan gambar tersebut didapatkan dari hasil uji simultan itu terdapat nilai p-value sebesar 0,2 dan 0,21. Sedangkan perbandingan nilainya adalah 0,193, itu lebih besar daripada 0,2 dan juga 0,21, lebih besar lagi daripada 0,05. Dari hasil tersebut bahwa keputusannya adalah gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel average area income, average area house age, average area number of room,
average area number of bedroom, area populasi itu tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel price. Next. Nah, untuk model regresi linear berganda dan juga ada perbandingan kebaikan model akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nala. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kelima yaitu model regresi linear berganda. Nah, data yang telah memenuhi syarat lolos kelayakan model regresi dengan semua uji asumsi klasik, maka selanjutnya akan dilakukan uji regresi linear berganda. Nah, berdasarkan hasil perhitungan uji regresi linear sederhana, diketahui bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dirumuskan dalam persamaan berikut. Untuk model OLS, kita ketahui dari tabel OLS, hasil tabel OLS yaitu Y sama dengan min 2637 ditambah 21,57 dikali X1 ditambah 1656 dikali X2 ditambah 1207 dikali X3 ditambah 1651 dikali X4 ditambah 15,20 dikali X5. Dan juga diketahui model persamaan dari WLS yang dilihat dari tabel regresi WLS sebelumnya, yaitu Y sama dengan min 2638 ditambah 21,58 kali X1 ditambah 1657 kali X2 ditambah 1206 kali X3 ditambah 1613 kali X4 ditambah 15,19 kali X5. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, perbandingan kebaikan model antara OLS dan WLS. Nah, diketahui tabel sebagai berikut. Dengan model yaitu OLS dan WLS dengan R square atau koefisien determinasi, OLS-nya 0,918, WLS-nya 0,918 dengan nilai AIC 1,294 dikali 10 pangkat 5. Nah, berdasarkan hasil koefisien determinasi, dengan menggunakan OLS dan WLS, didapatkan nilai R square sebesar 0,918 atau 91,8%, seperti yang ada di tabel. Berdasarkan interpretasi dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada model terbaik. Artinya, dari kedua metode yang diujikan antara OLS dan WLS memiliki tingkat akurasi dan nilai AIC yang sama, yaitu nilai akurasi 91,8% dan AIC 1,294 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya, untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk kesimpulan dari uji regresi tersebut, yaitu berdasarkan hasil pengujian regresi dengan metode OLS dan WLS, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan di antara metode OLS atau ordinary least square dan WLS atau weak least square. Dapat dikatakan keduanya memiliki nilai akurasi dan nilai AIC yang sama. Nilai tersebut dapat dilihat pada nilai R square yang menunjukkan nilai sebesar 91,8% dan nilai AIC sebesar 1,294 dikali 10 pangkat 5. Dari pengujian asumsi residual identiknya dengan menggunakan OLS dan WLS, masih terdapat gejala heteros. Kemudian dilakukan dengan pengujian Gletser, gejala heteros tertangani. Setelah itu menggunakan uji Berspagan didapatkan hasil pengujian telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas error spasial. Sehingga variabel yang berpengaruh adalah X1, X2, X3, dan X5. Next. Nah, terima kasih.
Kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya